Hilang lagi ya. Nah, untuk ketentuan perkuliahan, jadi untuk mata kuliah ini 2 SKS, artinya 2 kali 50 menit tatap muka. Selebihnya adalah nanti akan ada penugasan terstruktur dan juga mandiri ya. Jadi kalian belajar mandiri di sini. Ya. Jadi tentunya kalian sudah kelas 3 ya. Kelas 3 berarti kalian tentunya sudah experience ya. Sudah pengalaman tentunya ya. Jadi nggak perlu dikasih tahu seperti anak kelas 1 ya. Bahwa sebagai mahasiswa tentunya kalian semua bisa mencari tahu ya. Bisa belajar secara mandiri. Jadi nggak hanya sebatas dari dosennya saja ya. Jadi kalau saya hanya nanti akan membimbing tentunya, tapi kalian bisa belajar mandiri, bisa mencari referensi sendiri tentunya ya. Nah, jadi mata kuliahnya Rabu 8.40 sampai 10.40, tapi mungkin ini karena ada jeda istirahat sebenarnya ya. Nah, jadi mungkin langsung saja 9.00 sampai 10.40 ya, jadi nggak perlu ada jeda istirahat. Mungkin nanti tetap ada ya, bisa istirahat sebentar ya, agar tidak terlalu jenuh ya. Kemudian usahakan untuk tidak terlambat masuk ya. Kelambatan yang tolerir itu kurang dari 15 menit ya. Nanti mungkin boleh masuk kelas tapi ada sanksinya, mungkin ada dikasih tugas khusus atau apa ya. Nah, kemudian setiap kelas wajib menunjuk satu koordinator kuliah. Nah, ini sudah ada ya. Nah, dari tiap masing-masing kelas. Tapi mungkin nanti atau nggak apa-apa ya, masing-masing aja ya. Jadi ketika ada tugas, nanti masing-masing koordinator tersebut bertugas mengumpulkan untuk individu. Tapi kalau misalkan dibuat per kelompok, tugasnya kelompok, nah berarti harus ada apa? Harus ada grup besar, ada apa? Tempat pengumpulan yang untuk keseluruhan, ya. Jadi harus ada PJ-nya juga untuk seluruh kelas ini, ya. Nah, silakan ditunjuk saja siapa ya PJ-nya yang untuk keseluruhan kelas ini. Mungkin dari PJ yang 3A, 3B, 3C maupun yang TKPB. Nah, nanti di situ ada yang bertugas untuk semuanya, ya seperti itu. Jadi tugasnya kita nanti paperless aja, ya. Jadi kalau ada tugas nanti dikumpulkan di Google Drive, ya. Jadi kalian PJ-nya tentunya membuat link Google Drive berisi folder-folder tugas, ada tugas 1 dan seterusnya, ya. Kalau misalkan tugasnya kelompok, nanti ada folder tugas kelompok seperti itu, ya. Nah, nanti kalian bisa dibagi kelompok kalau misalkan ada tugas untuk kelompok yang bukan perorangan. Ya, seperti itu. Oke, sampai sini jelas ya? Paham? PJ-nya gimana? Suaranya ada? PJ-nya sudah hadir semua ya? Pak, paham. Oke, ya. Nah, kemudian kalian tentunya diharapkan untuk aktif ya, serta bisa membuat catatan ya. Nanti ringkasan ya. Jadi kalian bisa membuat ringkasan untuk setiap mata kuliah. Untuk setiap pelajaran yang kalian terima ya di hari kuliah ya. Buat resume lah, kalian bisa buat resume yang mungkin nanti bisa masuk di ujian atau misalkan kalau ada kuis nanti itu kalian pelajari seperti itu. Jadi ini tugas dibuat, dikirimkan ke Google Drive. Koordinator bertugas untuk membuat linknya dan mengirimkan ke dosen pengampu. Nah, tentunya seperti yang lainnya, kecurangan kita tidak akan toleransi ya. Jadi kalau ada tugas jangan plagiat ya, plagiat, copy paste ya. Nah itu tidak diperbolehkan ya. Kemudian ini bobot nilai 50% sebelum UTS dan 50% setelah UTS. Nah untuk dosen sebelum UTS saya sendiri dan setelah UTS sudah tahu ya
Bu Lydia ya. Bu Lydia. Jadi sama bobotnya antara sebelum UTS dan setelah UTS. Nah, itu terbagi menjadi UTS 35%, kemudian UAS 35%. Sisanya adalah tugas atau kuis sebesar 30% ya. Jadi lumayan juga bobotnya tugas atau kuis ya. Jadi diharapkan kalian bisa mengerjakannya dengan baik ya untuk ini. Oke, kemudian ini untuk kriteria penilaian. Ini sama ya seluruh mata kuliah tentunya seperti ini karena ini sudah standar dari Polban ya. Jadi sudah tahu kalau mau dapat A nilainya rentangnya berapa ya. 80 sampai 100 dan seterusnya ya. Jadi itu tadi kalau misalkan rendah misalkan ini nggak apa-apa. Dosennya biasanya akan mempertimbangkan dengan tugas-tugas kalian. Tapi kalau misalkan cheat, curang, nah itu D ya. Nah itu sudah kesepakatan dengan dosen-dosen yang lain ya. Nah, seperti itu ya. Nah kemudian teknologi bioenergi ini sebenarnya secara keseluruhan ini mata kuliah untuk memberikan pemahaman tentang bioenergi. Nah bioenergi itu salah satu jenis energi terbarukan yang asalnya dari biomasa. Terus bagaimana jenis-jenisnya dan bagaimana aplikasinya. Nah, untuk sebelum UTS, ini pokok bahasan yang akan dipelajari ada konsep bioenergi. Nah, jadi bagaimana bioenergi, peranannya, terus biomasa itu apa sih sebenarnya ya. Nah, itu yang akan kalian pelajari di sini. Kemudian bahan baku bioenergi mungkin nanti akan diberikan tugas. Nanti kalian bisa mencari tahu tentang potensi-potensi dari bahan baku bioenergi. Dalam hal ini adalah biomasa. Misalkan potensi biomasa gula, misalkan, nah, tanaman atau limbah, misalkan, nah itu seperti apa? Nah itu nanti mungkin saya berikan kalian tugas mandiri, ya. Jadi nanti mungkin saya akan kasih pendahuluan, tapi mungkin kalian yang mencari tahu sendiri tentang bagaimana potensinya, seperti itu. Kemudian produksi biodiesel, produksi bioetanol, nah ini sebelum UTS. Kemudian setelah UTS, kalian akan belajar tentang produksi biogas, konversi termokimia biomasa. Nah ini prosesnya ya. Untuk termokimia biomasa biasanya ada dua proses, biasanya ada pirolisis dan gasifikasi. Kemudian ada konversi CPO, tahu CPO ya? Ya, kelapa sawit ya, menjadi energi biohidrokarbon tentunya yang terbarukan seperti itu ya. Kemudian studi kasus bioenergi ya, ini berdasarkan RPS ya, RPS mata kuliah teknologi bioenergi ya. Oke, kemudian untuk sumber pustaka kalian bisa cari bioenergi ini terapan ya, terapan tentunya aplikatif dan sangat banyak sumber-sumber pustakanya. Apalagi tentunya ini yang berkembang akhir-akhir ini kan. Kalian tahu bioenergi itu sedang dan terus di ini ya, terus didorong ya. Ya, silakan. Siapa ini? Ah? Kelas berapa? Oh, kelas A. Oke. Kelas A harusnya 4 orang ya. Udah. 5 ya. Nah, ini yang belum hadir kelas C ya. Tapi yang online-nya sudah hadir ya. Yang offline-nya belum hadir, nggak apa-apa ya. Kalau misalkan kelas C ternyata nggak bisa offline, berarti masuk online ya. Nah, ini yang siapa ininya? PJ-nya Azahra juga belum masuk ya. Oke, nanti beritahu saja yang kelas C ya, bahwa kuliahnya sudah masuk. Oke, banyak materinya ya, kalian bisa cari. Yang English ada Biofuel Production, Recent Developments and Prospects. Nah, ini bisa kalian cari, kalian bisa download. Misalkan download di mana?
Tahu situsnya? Google ya, Google atau misalkan di Libgen, tahu ya. Kalian bisa download. Terus di Google juga ada misalkan Asian Biomass Handbook ya. Nah, kalian bisa cari ya. Nah, ini dan juga tentunya sumber-sumber yang lain banyak. Sangat banyak sumber-sumber termasuk dari jurnal ya. Dari jurnal itu bisa menjadi sumber pustaka untuk kalian belajar. Ya. Nah, kita belajarnya ini aja ya, santai saja ya. Ini kalian bisa belajar mandiri intinya, ya seperti itu. Oke, sampai sini jelas ya untuk ini, untuk kontrak perkuliahan kita ya. Oke, oke sekarang, nah ini kita akan langsung saja ya, kita mulai pertemuan pertama pendahuluan. Mungkin nanti bisa jadi nanti tugasnya yang tadi saya sampaikan, nanti akan ada tugas kelompok, nanti kalian presentasi ya. Nah, kalian presentasi. Jadi mungkin materi, kita masuk materi cuma berapa minggu, misalkan 3 minggu, sisanya 4 minggu misalkan kalian presentasi ya, seperti itu ya. Jadi kalian mencari sendiri kemudian presentasi ya. Mungkin bisa minggu depan mungkin sudah mulai saya berikan ininya. Jadi kalian cari, jadi nanti selesaikan materi sambil kalian kerjakan tugasnya seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Oke, oke ya. Jadi kita masuk ke materi pendahuluan tentang bioenergi. Tentunya sebenarnya dari namanya gampang ya. Kalian sudah bisa tahu sebenarnya. Bio itu apa? Makhluk hidup ya. Bio, makhluk hidup, energi adalah energi ya. Jadi kalian sudah bisa membayangkan bahwa bioenergi, atau kalau kalian sudah baca tentunya kalian bisa sudah paham definisinya ya. Jadi bioenergi itu energi dari makhluk hidup ya. Nah, kalau fosil makhluk hidup enggak? Sama ya, makhluk hidup juga ya. Bedanya apa? Nanti kalian bisa lihat ya, bedanya apa dengan yang dimaksud bioenergi ini. Kenapa fosil enggak digolongkan sebagai bioenergi ya. Nah, jadi dalam mata kuliah ini kalian akan mengenal istilah-istilah ya. Nah, jadi istilahnya tentunya mempelajari bioenergi berarti banyak istilahnya menggunakan kata bio